Dalam blog resminya richdad.com, penulis buku Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki menggambarkan bagaimana orang kaya selalu bangkit dan pulih dari keterpurukan. Kiyosaki menjelaskan selama bertahun-tahun telah mengatakan bahwa peluang terbesar untuk transfer kekayaan ada di depan kita seiring terjadi krisis keuangan. Akan tetapi, katanya hanya mereka yang memiliki kecerdasan finansial dan pendidikan finansial yang mendapatkan keuntungan dari keadaan tersebut. Di usia muda Kiyosaki ingin menjadi kaya. Dia melihat orang tuanya berjuang dan mengalami stres akibat dari hal tersebut. Ada satu pesan ayah temannya yang dia sebut Rich Dad, yang selalu dia ingat. Rich Dad menjelaskan bagaimana beberapa karyawan dan wira swasta menghasilkan banyak uang tetapi tidak kaya karena mereka memiliki kecerdasan finansial yang rendah. Mereka membayar pajak yang tinggi dan dengan membeli kewajiban. Dalam bukunya, Conspiracy of the Rich, Kiyosaki berbicara tentang 4 hal yang mencuri kekayaan Anda: pajak, hutang, inflasi, dan pensiun. Orang yang menghasilkan banyak uang belum tentu kaya karena mereka kehilangan begitu banyak uang karena keempat kekuatan itu. Inilah masalah mendasar bagi karyawan kaya berpenghasilan tinggi. Mereka memiliki beban pajak tertinggi, kendali terendah atas masa pensiun mereka. Namun, mereka yang berada di sisi kanan memiliki semua keuntungan pajak, memiliki kendali atas uang, bisnis, dan investasi mereka. Dan mereka tahu bagaimana menggunakan pajak, utang, inflasi, dan pensiun untuk membuat mereka semakin kaya, bukan semakin miskin. Beberapa ajaran Robert Kiyosaki untuk orang tua yang ingin anaknya sukses secara finansial. Seberapa penting literasi keuangan untuk anak? Sebenarnya pendidikan finansial anak akan datang dari 2 hal. 1. Belajar dari kesalahan mereka sendiri. 2. Belajar dari orang tua. Orang tua sebaiknya mengambil pendekatan proaktif untuk membantu anak-anak menavigasi keuangannya, menyiapkan mereka dengan kehidupan yang sukses, tidak menjadi beban Anda dan masyarakat nantinya. Menurut Kiyosaki, sistem sekolah tidak memberikan pendidikan keuangan yang mereka butuhkan. Anda yang ambil tanggung jawab ini, semakin awal semakin baik. Tampaknya seperti tugas yang menakutkan orang tua. Mereka menganggap tidak cerdas dalam masalah keuangan dan belum belajar bagaimana mencapai kemandirian finansial. Satu-satunya cara belajar Robert melek finansial dari ayah sahabatnya, Rich Dad, sebab itu orang tua harus belajar dari sekarang, jika tidak anak akan menjadi tidak nyaman suatu saat. Mulai mengajarkan pengelolaan keuangan, cara terbaik mengajarkan anak-anak pengelolaan keuangan dengan memahami konsep arus kas, uang masuk, uang keluar, sisa uang pada akhir periode tertentu, biasanya sebulan, kuartal, tahun. Mengajari anak-anak hubungan antara menghasilkan, membelanjakan, dan menabung akan membantu mereka memahami nilai uang. Pasti Anda ingin melakukan sebelum anak Anda berusia 18 tahun dan dibanjiri tawaran kartu kredit yang menggiurkan saat mereka masuk perguruan tinggi. Rata-rata anak yang berusia 9 tahun, belajar tentang akuntansi, keuangan, dan investasi mungkin sangat membosankan. Disinilah belajar sambil bermain diperlukan. Kesalahan terbesar yang dibuat orang tua ketika mengajar anak-anak mereka tentang uang, miliarder Warren Buffett berkata, orang tua kadang-kadang menunggu sampai anak-anak mereka remaja sebelum mereka mulai berbicara tentang mengelola uang. Ada 4 komponen dasar yang harus dipahami orang tua agar anak sukses dan kaya. 1. Memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Banyak yang merasa tahu bedanya. Ada yang berpikir bahwa memiliki rumah adalah aset. Mereka salah. Cara paling sederhana untuk membedakannya adalah bahwa aset sesuatu yang memasukkan uang ke dalam saku Anda. Sedangkan liabilitas, di sisi lain, mengeluarkan uang darinya. Untuk contoh, sebuah rumah adalah liabilitas karena dilengkapi dengan hipotek, pemeliharaan, pajak, dan lain-lain. 2. Mengambil semua keputusan keuangan Anda. Kesalahan terbesar adalah membiarkan orang lain mengambil keputusan keuangan Anda. Cara untuk menghindari adalah dengan mengajari anak-anak melek finansial dan percaya diri dengan uang. Ingat, orang kaya tidak bergantung pada orang banyak. Mereka membuat keputusan keuangan mereka sendiri dan berpikir untuk diri mereka sendiri. 3. Arus kas versus keuntungan modal. Pastikan anak-anak Anda mengerti bahwa arus kas dan keuntungan modal berbeda walaupun keduanya berupa investasi. Keuntungan modal merupakan keuntungan yang diperoleh seseorang dari investasi ketika harga jual lebih tinggi dari harga beli. Ini seperti perjudian, banyak faktor yang mempengaruhi. Ada kemungkinan Anda akan kehilangan uang sebelum mendapatkannya. Arus kas, sesuatu yang biasa dilakukan orang kaya. Seseorang yang ingin menghasilkan arus kas akan membeli real estate dengan uang orang lain, mencari penyewa untuk membayar biaya, dan menagih uang sewa.
Keuntungan modal bisa datang. 4. Menjadi kaya dengan menggunakan utang dan pajak. Orang yang berpendidikan finansial tahu bahwa hutang dan pajak bisa digunakan untuk menjadi kaya. Kedengarannya membingungkan. Membangun literasi untuk anak-anak mencakup semua dasar. Di sini kita bahas utang baik dan utang buruk. Utang buruk meminjam uang dan menggunakannya pada liabilitas dan tidak pernah memberikan Anda pengembalian yang sepadan. Di sisi lain hutang baik digunakan untuk membeli aset yang dapat menghasilkan dan hasilnya masuk ke saku Anda. Pepatah lama yang mengatakan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ternyata kejadian sekarang ini.